Hai, salam dan bahagia. Video kali ini akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2. Dalam jurnal refleksi kali ini saya menggunakan model teknik 6 topi atau 6 thinking hats. Yang pertama adalah topi putih. Topi putih melambangkan informasi terkait pengalaman yang terjadi berupa fakta, bukan opini. Berikut adalah topi merah. Topi merah sebagai gambaran perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Lalu, yang ketiga, topi kuning melambangkan hal positif terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang berikutnya, yang keempat adalah topi hitam, melambangkan kendala atau hambatan atau risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Berikutnya adalah topi hijau, melambangkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah topi biru, melambangkan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Berikut adalah runtut dari refleksi ini. Hari pertama modul 1.2 dimulai pada tanggal 1 September. Pada LMS modul 1.2 sudah bisa diakses oleh CGP. Memasuki alur mulai dari diri, CGP diminta untuk menulis refleksi dengan membuat diagram trapesium usia dan menuliskan peristiwa bernuansa positif dan peristiwa bernuansa negatif yang pernah dialami dan pada rentang usia berapa peristiwa tersebut dialami, serta dampak emosi yang kita rasakan hingga saat ini sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Pada tugas kedua, CGP menuliskan nilai dan peran yang dapat menggerakkan murid, teman sejawat, serta komunitas di sekolah. Di sini, CGP menuliskan nilai-nilai dan peran yang sudah dimiliki dalam diri masing-masing dan sudah dilaksanakan dalam menggerakkan murid, teman sejawat, serta komunitas di sekolah. Saya menyusun tugas dalam bentuk video pendek. Alur berikutnya adalah eksplorasi konsep. Pada tahap eksplorasi konsep, CGP mempelajari banyak materi secara mandiri. Di antaranya adalah kebajikan universal, sistem cara kerja otak, perkembangan manusia, kebutuhan dasar manusia, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak, serta diagram identitas gunung es. Berikutnya, di antara materi tersebut ada tugas A, B, dan C yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh CGP. Pertanyaan berisi bagaimana kita mengaitkan materi-materi yang kita pelajari pada tahap eksplorasi konsep ini. Setelah belajar mandiri pada forum diskusi eksplorasi konsep, CGP diminta menuliskan satu nilai yang membantu CGP melayani murid dan kegiatan yang dilakukan. Jika pada modul 1.1, forum diskusi dilakukan secara Vicon melalui Google Meet, maka pada modul 1.2 ini diskusi dilakukan melalui LMS dengan cara CGP diminta untuk mengomentari 2 jawaban dari teman CGP yang lain. Alur ruang kolaborasi pertama, CGP dibagi dalam kelompok yang berisi 4 orang. Anggota kelompok diacak dalam satu kelas dengan anggota kelompok yang baru. CGP diminta untuk berdiskusi mandiri, memilih satu kegiatan yang berkaitan dengan peran CGP yang mampu mengkolaborasikan 5 nilai yang dimiliki masing-masing anggota kelompok. Hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan pada alur ruang kolaborasi 2 karena keterbatasan waktu pada Vicon. Kelompok saya melanjutkan diskusi untuk menyusun materi presentasi melalui grup WhatsApp kami. Tahap berikutnya yaitu ruang kolaborasi 2. Pada tahap ini, CGP diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai peran yang dimiliki oleh guru penggerak dalam room Google Meet bersama fasilitator dan didampingi oleh pengajar praktik. Presentasi diwakili oleh salah seorang anggota. Kemudian anggota kelompok yang lain menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok berikutnya. Setelah semua kelompok selesai presentasi dan fasilitator pun
memberikan penguatan. Berikut adalah tahapan demonstrasi kontekstual ini. CGP diminta untuk membayangkan peran yang dijalani selama 3 tahun berjalan sebagai seorang guru penggerak. Menuliskan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin, berkesinambungan dalam sebuah karya. Saya memilih menyajikannya dalam bentuk video yang saya buat melalui aplikasi Canva. Tahap elaborasi pemahaman dilaksanakan melalui Vicon, Google Meet. Pada alur elaborasi pemahaman ini, CGP bertemu dengan instruktur dalam room Google Meet. Namun sebelumnya, CGP bisa menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan. Instruktur di kelas saya bernama Ibu Hamriani. Elaborasi pemahaman dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Dalam waktu tersebut, instruktur memberikan penjelasan materi mengenai manusia yang merdeka, dan kemudian dilanjutkan dengan sharing atau bertukar pendapat. Alur koneksi antar materi, CGP diminta untuk mengaitkan materi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak dalam sebuah refleksi menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Menurut pendapat saya, nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak merupakan bekal kita sebagai guru untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berpusat pada anak dan memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendampingan individu yang pertama. Saya mendapatkan jadwal pendampingan individu pertama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Bapak Lukas Tandi Badoang tiba di sekolah pukul 8 pagi. Kami melakukan sesi tanya jawab atau sharing mengenai pendidikan guru penggerak yang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Kegiatan tanya jawab diawali dengan lembar kerja yang sudah diisi oleh CGP pada Lokakarya 0. Kemudian dilanjutkan pada proses belajar mandiri yang dilaksanakan melalui LMS. Kendala apa yang dihadapi, serta bagaimana saya mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapatkan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak dalam bentuk aksi nyata di sekolah tempat saya mengajar. Bapak Lukas banyak menggali hal-hal yang bisa dilakukan serta memberikan ide kepada saya dalam mengimbaskan hal-hal yang saya peroleh kepada teman sejawat. Kegiatan yang berikutnya adalah Lokakarya 1. Kegiatan Lokakarya 1 dilaksanakan pada tanggal 16 September di SMKN 1 Toraja Utara. Kegiatan Lokakarya yang pertama ini, materi yang disampaikan adalah mengenai komunitas praktisi. Para CGP diberikan materi mengenai bagaimana menggerakkan sebuah komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekitarnya, serta bagaimana mempertahankan keberlanjutan komunitas praktisi tersebut. Kegiatan dikemas dalam bentuk pemaparan materi, presentasi hasil serta game-games yang seru berkaitan dengan kepemimpinan dan peran guru penggerak. Kegiatan berakhir pada pukul 17 WITA. Perasaan saya menjalani program pendidikan guru penggerak yang sudah memasuki minggu keempat ini, saya merasa antusias menjalani rutinitas baru yang mau tidak mau memaksa saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri merupakan hal yang menarik bagi saya. Tetapi saya juga merasa khawatir dengan jadwal PGP yang sangat padat, tidak bisa menyelesaikan tugas secara maksimal. Namun saya selalu mengusahakan yang terbaik semampu saya agar semua kewajiban-kewajiban saya bisa teratasi dengan baik. Setelah mempelajari dan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya juga merasa banyak nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sepertinya belum saya miliki. Saya merasa perlu melakukan refleksi diri untuk bisa memetakan nilai-nilai guru penggerak mana yang sudah saya lakukan dan nilai-nilai guru penggerak mana yang perlu saya kuatkan.
Ada banyak sekali hal positif yang saya dapatkan ketika mempelajari modul ini, yang berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Semua alur atau tahapan yang baru, bagi sebagian besar CGP adalah hal yang tentunya memberikan pengalaman yang positif. Hal positif yang saya peroleh diantaranya adalah yang pertama, memahami pentingnya nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang kedua, berkesempatan berkolaborasi dengan teman-teman sesama CGP, baik saat kegiatan berdiskusi maupun saat mengerjakan tugas-tugas kelompok. Yang ketiga, melatih diri untuk selalu melakukan refleksi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, motivasi untuk bisa memiliki nilai-nilai guru penggerak dan menerapkan peran-peran sebagai guru penggerak semaksimal mungkin. Hambatan atau kendala yang saya alami selama proses pembelajaran modul 1.2 ini, baik melalui LMS maupun melalui pendampingan individu, yaitu tentang jadwal program pendidikan guru penggerak yang sangat padat. Hampir setiap hari ada tahapan-tahapan atau belajar di LMS yang harus saya tuntaskan, sedangkan saya juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan masih banyak tugas lainnya di sekolah sebagai guru. Ditambah lagi dengan pekerjaan rumah saya. Sebagai ibu rumah tangga, banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, membuat saya kesulitan dalam membagi waktu. Saya membutuhkan strategi yang tepat untuk bisa membagi waktu dengan baik agar semua tugas bisa terselesaikan dengan maksimal dan dengan baik. Berikut adalah ide atau gagasan yang timbul. Yang pertama, memacu cara kerja otak anak dengan melatih kebiasaan baik. Anak akan dapat memutuskan menggunakan sistem berpikir cepat atau berpikir lambat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membangun komunitas praktisi dan membina kolaborasi. Adapun refleksi saya, setelah mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa nilai-nilai dan peran yang diterapkan seorang guru di sekolah memberi pengaruh yang sangat besar pada anak, bahkan akan diingat sampai anak berusia dewasa. Rencana saya ke depan, saya akan menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang belum saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akan merefleksi segala keputusan yang saya ambil dan saya lakukan serta melakukan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan nilai dan peran guru penggerak yang belum saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga saya dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan tempat kerja saya. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih.